Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Jaya Supari dari kelas F Kolaka Utara, program studi pendidikan guru PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teori Belajar Behavioristik dan Penerapan dalam Pelajaran. Bagian pertama atau bagian A, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Jack and Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus dan responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Konsep belajar menurut pandangan psikologi behavioristik. Imbrong mengemukakan bahwa menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Faktor lain yang paling penting adalah aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Ada beberapa tokoh-tokoh teori belajar behavioristik, antara lain Pavlov, Guthrie, Watson, Skinner, dan Dordick. Yang pertama adalah teori belajar menurut Pavlov. Teori belajar Pavlov ini sangat sederhana. Dalam belajarnya menggunakan conditioning. Karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan sangat luas sifatnya, para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. Dan Pavlov ini melakukan suatu eksperimen atau percobaan pada seekor anjing. Nah, dalam percobaan itu atau eksperimen itu ada 4 prinsip utama yang dikemukakan oleh Pavlov, seperti fase penguasaan, fase eliminasi, fase generalisasi, dan fase diskriminasi. Kemudian yang kedua adalah teori belajar menurut Edwin Guthrie. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum kontinuit, yaitu gabungan stimulus yang disertai suatu gerakan. Pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie juga mengemukakan beberapa prinsip belajar seperti one trial learning atau belajar satu percobaan, recensive principle, prinsip kebaruan, gerakan, tindakan, dan keterampilan, dan sifat penguatan. Metode penerapan belajar menurut Guthrie seperti pertama, cara memutuskan kebiasaan. Nah, cara memutuskan kebiasaan ini ada beberapa metode pengubahan tingkah laku seperti metode respon bertentangan, metode membosankan, dan metode mengubah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah membelokkan kebiasaan. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, dorongan. Kelima, niat. Dan keenam, transfer training. Kemudian selanjutnya adalah teori belajar Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Ada beberapa pandangan dari Watson seperti psikologi mempelajari stimulus dan respon, tidak mempercayai unsur herediter atau keturunan,
Dalam rangka mind body, pandangan Watson sangat sederhana, sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif. Kemudian secara bertahap, Watson menolak konsep listing, konsep insting maksudnya. Sebaliknya, konsep learning adalah suatu yang vital dalam pandangan Watson. Pandangannya tentang memori, kemudian proses thinking and speech-nya terkait erat. Kemudian prinsip dari teori Watson menekankan respon terkondusi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi ini adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Kemudian selanjutnya adalah teori belajar menurut Skinner. Skinner mengembangkan teori conditioning dengan menggunakan tikus sebagai kelinci percobaannya. Kemudian ada 6 konsep teori operant conditioning, yaitu 7 pendekatan suksesif, extinction, kemudian end of response, kemudian jadwal penguatan. Terdapat pula asumsi yang membentuk landasan untuk conditioning operant seperti belajar itu adalah tingkah laku. Perubahan tingkah laku atau belajar secara fungsional berkaitan dengan adanya perubahan dalam kejadian-kejadian di lingkungan. Kemudian hukuman yang berhukum antara tingkah laku dan lingkungan dari studi eksperimental tingkah laku. Kemudian juga ada prinsip belajar yang dikembangkan Skinner seperti hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan di penguatan. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Kemudian materi pelajaran digunakan sistem modul. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Kemudian tingkah laku yang diinginkan pendidik seperti diberi hadiah. Kemudian dalam pembelajaran digunakan saving. Ada 3 penggunaan analisis perilaku pendidikan seperti 1. Peningkatan perilaku yang diharapkan. 2. Menggunakan dorongan dan pembentukan. 3. Mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Kemudian juga ada kelebihan dari teori Skinner. Kelebihannya adalah pada teori ini pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem. Kemudian kekurangannya adalah pertama, teknologi untuk situasi yang kompleks tidak bisa lengkap. Analisis yang berhasil bergantung pada keterampilan teknologi. Kemudian keseringan respon sukar diterapkan pada tingkah laku kompleks sebagai ukuran peluang kejadian. Kemudian selanjutnya adalah teori. Menurut Thorndike, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba. Ada beberapa hukum pokok dalam belajar yang dikemukakan oleh Thorndike seperti hukum latihan, hukum kesiapan, hukum akibat, belongingness, multiple response, attitude di dalam belajar, partial active, response by analog, associative shifting. Kemudian, prinsip belajar dari Thorndike seperti pada saat seorang berhadapan dengan sebuah situasi yang termasuk baru, berbagai ragam respon ia lakukan. Kemudian, yang kedua, apa yang pada diri seseorang, baik itu berupa pengalaman, kepercayaan, sikap, hal lain yang ada pada dirinya turut menentukan tercapainya tujuan yang lain yang ingin dicapai. Nah, pada diri seseorang sebenarnya terdapat beberapa potensi. Kemudian yang keempat, adanya respon yang sama. Yang kelima, orang cenderung mengadakan
associative shifting. Yang keenam, maka kala suatu respon cocok dengan situasinya, relatif lebih mudah untuk dipelajari. Nah, menurut Romisoski dalam Winata Putra, tim MKDWI KIP Semarang dan Irawan, bahwa pendekatan behavioristik khususnya teori Tordik disebut juga teori connection karena pendekatan ini memiliki proses belajar sebagai proses terjadinya hubungan antara stimulus atau rangsangan dengan respon atau jawaban. Menurut Irawan, teori belajar behavioristik disebut juga teori belajar tingkah laku. Ada beberapa penerapan teori dalam pembelajaran seperti teori Watson yang mengemukakan bahwa konsep stimulus diterapkan pada proses pembelajaran dalam bentuk penjelasan tentang tujuan, ruang, relevansi pembelajaran. Kemudian yang kedua, konsep respon diterapkan dalam bentuk jawaban siswa terhadap pertanyaan lisan, soal-soal tes, ujian setelah materi disampaikan. Nah, bagian B adalah penerapan teori dalam pembelajaran. Secara umum, aplikasi teori behavioristik menurut Irawan meliputi beberapa langkah seperti tujuan pelajaran. Kedua, menganalisis yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi siswa. Tiga, menentukan materi pelajaran, bahasan, subpokok bahasan, topik dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menyajikan materi pelajaran. Yang kelima, memberikan stimulus berupa pertanyaan, baik itu lisan maupun tulisan. Yang kedelapan, memberikan stimulus baru. Yang kesembilan, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Itulah makalah yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.